warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dengan Mas Dosen Production. Kali ini Mas Dosen akan menampilkan konten YouTube tentang tips membuat abstrak untuk skripsi atau tugas akhir ya. Abstrak ini menjadi jendela pertama Bapak Ibu dosen penguji melihat kualitas dari skripsi yang adik-adik mahasiswa tulis ya. Jadi kalau dari abstrak saja sudah berantakan, itu sudah mengesankan bahwa nanti ke dalam-dalamnya penelitian atau skripsi yang ditulis juga mungkin akan berantakan. Tapi kalau abstraknya sudah bagus, sudah sesuai dengan aturan, itu akan mengesankan bahwa memang adik-adik mahasiswa sudah melakukan penelitian dengan benar, dengan sesuai dengan prosedur atau aturan yang baku seperti itu. Jadi ada beberapa hal penting tentang abstrak ya. Jadi yang pertama, pengertian abstrak itu apa, kemudian apa-apa saja informasi yang wajib dan harus muncul di dalam sebuah abstrak yang baik ya. Untuk pertama, Mas Dosen akan menjelaskan tentang pengertian abstrak. Abstrak itu adalah sebuah kesimpulan, melainkan sebuah intisari atau resume dari sebuah penelitian. Jadi abstrak itu bukanlah sebuah kesimpulan ya. Abstrak itu bukan kesimpulan tapi intisari atau resume ya. Jadi kalau resume adalah abstrak, itu adalah bentuk miniatur dari skripsi. Jadi bentuk miniatur dari skripsi, semua yang ada dalam skripsi itu terrepresentasikan ada di dalam abstrak. Nah, setelah kita memahami definisi dari sebuah abstrak, kemudian kita akan menuju ke poin kedua, yaitu apa-apa saja yang ada di dalam abstrak ya. Jadi yang pertama itu adalah judul penelitian. Jadi ada judul penelitian, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, dan kesimpulan dan saran. Itu syarat-syarat mutlak yang harus ada di dalam abstrak. Mengapa poin-poin itu harus ada di dalam abstrak? Karena kalau kita lihat dari tujuan pembuatan abstrak itu adalah untuk supaya pembaca dapat memahami dengan cepat mengenai tujuan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa abstrak itu jendelanya sebuah skripsi. Jadi orang akan bisa melihat isinya itu hanya dari jendelanya. Seperti itu. Oke, sekarang judul penelitian. Jadi sebelum menuliskan konten penelitian secara utuh, di dalam sebuah abstrak, langkah pertama adalah menyebut judul dari penelitian. Jadi misalnya sebuah abstrak diawali dengan kalimat judul dari penelitian ini adalah bla 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 seperti itu. Kemudian setelah judul penelitian, adik-adik mahasiswa harus menuliskan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah apa? Jadi buatlah rumusan masalah secara ringkas dan to the point, karena ini sifatnya abstrak. Kemudian yang kelima adalah tujuan penelitian. Setelah rumusan masalah, tuliskanlah tujuan penelitian dengan jelas dan ringkas. Karena ini abstrak, kita harus menentukan jumlah kata yang akan kita pergunakan dalam menulis abstrak. Jadi ada yang berpendapat bahwa abstrak itu semakin singkat semakin baik, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah manfaat penelitian. Setelah tujuan penelitian, adik-adik mahasiswa diharapkan menuliskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bla 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 seperti itu ya. Jadi secara teoritis, secara praktis apa manfaat dari penelitian yang sudah adik lakukan. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa adik-adik mahasiswa menuliskan metode penelitian ya. Metode penelitiannya apa? Penelitian kuantitatifkah, kualitatifkah, studi kasuskah, surveykah, fenomenologikah, itu harus jelas metode penelitiannya apa. Kemudian bagaimana mengumpulkan data, instrumen yang digunakan apa, itu harus dimunculkan di dalam abstrak. Kemudian hasil penelitian itu seperti apa, itu harus dipaparkan, diuraikan di dalam abstrak. Tapi hasil secara singkat, bukan hasil uraian seperti yang ada dalam bab 4 pembahasan di sebuah skripsi. Kemudian jangan lupa untuk sebuah abstrak yang baik kita harus mempunyai kesimpulan dan saran.
kesimpulan itu ringkasan dari sebuah penelitian, kemudian saran itu boleh saran untuk pihak-pihak yang akan menggunakan hasil penelitian ini, dan juga saran-saran untuk penelitian ke depannya. Biasanya saran-saran untuk penelitian selanjutnya itu didasari pada kelemahan-kelemahan atau batasan-batasan yang dirasakan atau dialami oleh peneliti yang sekarang, dan kemudian dari batasan atau kelemahan penelitian sekarang diusulkan atau disarankan untuk peneliti ke depannya atau peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan di bidang atau perspektif yang berbeda dari penelitian yang sekarang adik-adik mahasiswa lakukan. Jadi seperti itu, bahwa kita harus paham apa pengertian abstrak, kita harus paham tujuan pembuatan abstrak dan apa-apa saja yang ada dalam abstrak, yaitu ada judul penelitian, ada rumusan masalah, ada manfaat penelitian, ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada pembahasan, dan juga ada kesimpulan dan saran. Jadi itu saja hal-hal yang penting yang ada di dalam abstrak yang wajib adik-adik mahasiswa tulis untuk mengesankan bahwa skripsi yang kita buat atau penelitian sudah kita lakukan sesuai dengan kaidah yang baku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.